Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum itu silakan periksa apakah di bawah kursi kalian dan juga meja ada sampah. Jika ada silakan ambil terlebih dahulu dan jangan lupa untuk rapikan meja dan kursi kalian ya agar sejajar dengan teman-teman yang lain sehingga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan secara kondusif. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Iya, Bu. Oke. Baik, di sini Ibu akan bertanya sedikit mengenai materi minggu lalu. Apakah ada yang ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Jadi minggu kemarin kita membahas mengenai kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Di sini ada yang tahu nggak apa hubungan antara materi minggu kemarin dengan minggu hari ini? Yaitu kita di sini akan mempelajari mengenai perpajakan. Jika ada yang tahu hubungan antara materi minggu lalu dan minggu sekarang, silakan tunjuk tangan. Ya, Hani, silakan berdiri dulu, Hani. Baik, Bu, minggu lalu kan kita telah mempelajari tentang kebijakan fiskal, kebijakan moneter. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari tentang pajak. Maka itu memiliki hubungan di mana pajak itu merupakan salah satu instrumen dari kebijakan fiskal, yang di mana pajak itu merupakan salah satu kontribusi untuk mendapatkan pendapatan dari APBN pemerintah. Baik, benar sekali ya. Jadi materi mengenai minggu lalu itu masih ada hubungannya dengan materi minggu ini, yaitu mengenai perpajakan. Di sini kita akan mempelajari lebih dalam terkait apa sih perpajakan itu. Sebetulnya Ibu minta kepada kalian untuk fokus terlebih dahulu di dalam proses pembelajaran Ibu kali ini. Di sini Ibu ingin bertanya kembali, apakah ada yang tahu apa itu pajak? Ya, silakan Nadia. Pajak merupakan iuran yang diberikan kepada negara. Oke, ada lagi? Baik, jika tidak ada, di sini Ibu akan menjelaskan lebih lanjut. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu peserta didik memahami mengenai pengertian pajak, peserta didik memahami mengenai manfaat dari pajak itu sendiri, dan selanjutnya peserta didik mengetahui apa saja jenis-jenis dari pajak itu sendiri. Nah, seperti yang telah disebutkan Nadia sebelumnya, di sini pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan kepada negara oleh orang pribadi ataupun badan itu sendiri, di mana di sini tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Adapun di sini pajak pun digunakan untuk keperluan negara, terutama untuk kemakmuran rakyatnya itu sendiri. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai manfaat-manfaat dari adanya pajak. Jadi ada banyak sekali manfaat yang bisa kalian ketahui mengenai adanya pajak ini. Yang pertama yaitu membayar utang negara. Jadi salah satu manfaat pajak yaitu membayar utang negara, dikarenakan pajak di sini memberikan kontribusi yang besar bagi negara. Yang kedua yaitu membangun sarana dan prasarana umum seperti adanya bandara, jalan raya, hingga tol itu termasuk salah satu manfaat dari adanya pajak. Yang ketiga yaitu untuk belanja pegawai. Jadi salah satu manfaat dari adanya pajak itu untuk belanja pegawai seperti TNI, Polri, hingga ASN. Dan yang terakhir, manfaat dari pajak yaitu untuk membayar alat keamanan negara. Baik, sebelum Ibu menjelaskan materi lebih lanjut, apakah ada yang ingin bertanya terkait materi manfaat pajak ini? Oke, jika tidak ada, silakan dilanjutkan. Nah, di sini ada banyak sekali jenis-jenis pajak. Yang pertama, berdasarkan sifat, yang kedua berdasarkan objek, dan yang ketiga berdasarkan pemungutannya. Sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, Abel, kenapa dari tadi sibuk sendiri, Abel? Baik, Ibu harap Abel memperhatikan terlebih dahulu ya penjelasan yang Ibu sampaikan. Baik, Bu. Nah, di sini ada 3 jenis pajak yang bisa anak-anak ketahui. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yaitu ada pajak langsung dan juga pajak tidak langsung. Yang kedua berdasarkan objeknya, yaitu pajak subjektif dan juga pajak
pajak objektif, dan yang ketiga yaitu berdasarkan pungutannya, yaitu pajak pusat dan juga pajak daerah. Baik, slide selanjutnya. Nah, di sini untuk tugas kalian, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok besar. Di sebelah kanan Ibu itu kelompok 1 dan di sebelah kiri Ibu itu kelompok 2. Nanti Ibu akan memberikan kalian sebuah studi kasus terkait apa sih dampak dari timbulnya kenaikan PPN ini yang sebelumnya 10% menjadi 11%. Sebelum itu, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya nih, ada yang apa? Ada belum yang pernah membayar pajak di sini? Saya Bu, Ya, Siska? saya pernah bayar pajak ketika makan di restoran. Saya dikenakan pajak yaitu pajak PPN. Ya, benar sekali ya. Jadi tanpa kalian sadari, kalian juga di sini pernah membayar yang namanya pajak, terutama ketika kalian sedang berbelanja atau sedang makan di restoran. Itu yang dinamakan pajak PPN atau pajak tambahan nilai. Baik, di sini itu akan memberikan sebuah studi kasus yang bisa kalian kerjakan secara berkelompok dan bisa dikumpulkan minggu depan ya. Baik, Bu. Baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan kembali? Oke, jika tidak ada, di sini Ibu ingin meminta kalian untuk menyampaikan sebuah kesimpulan. Apakah ada yang menyampaikannya? Ya, silakan Riki. Pajak merupakan pembayaran yang paling wajib dan diserahkan kepada negara baik melalui pribadi atau pada tujuan dengan tidak mendapatkan sebarang secara langsung. Pajak juga memberi manfaat bagi negara dan juga bagi kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, pajak dapat dihitung juga yaitu pajak berdasarkan tempat dan objek dan berdasarkan pungutannya. Oke, benar sekali ya. Jadi dari materi pembelajaran pada pagi hari ini dapat kita simpulkan bahwa pajak di sini merupakan iuran wajib yang bersifat wajib tadi dan harus diserahkan kepada negara yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan itu sendiri. Baik, mungkin itu saja untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu harapkan kalian semua mengerti mengenai pembelajaran yang telah Ibu sampaikan. Sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk menutup doa kembali. Baiklah, sebelum